Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah. A. Pengertian manajemen risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risk is the deviation of actual from expected result. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko yang akan terjadi dalam rangkaian aktivitas manusia. Manajemen risiko merupakan suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, kebakaran, dan tuntutan hukum. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelola risiko tersebut melalui sumber daya yang tersedia. Sebenarnya dalam Islam menyatakan dan mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Adapun fungsi manajemen risiko adalah menemukan kerugian potensial, artinya berupaya untuk menemukan, mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi 1. Kerusakan fisik dari kekayaan harta perusahaan. 2. Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat tertanggungnya operasi perusahaan. 3. Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain. 4. Kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan, dan sebagainya. 5. Kerugian-kerugian yang timbul akibat cayman, meninggal dunia, sakit, ataupun cacat. B. Mengevaluasi kerugian potensial, artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai 1. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian. 2. Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian. Artinya, menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan. 3. Memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang dapat digunakan guna menanggulangi kerugian. Pada pokoknya, ada 4 cara yang dipakai untuk menanggulangi risiko, yaitu mengulangi kesempatan terjadinya kerugian, meretentesi, mengasuransikan dan menghindari pengelakan dan memindahkan kerugian kepada pihak lain. Di mana tugas manajemen risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko. Manajemen risiko secara umum memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. 2. Memberikan rasa aman. 3. Biaya risk manajemen yang efisien dan efektif. 4. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan menjadi salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam, yaitu menghindari pemborosan, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan. Kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri, tidak mencegah seorang untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis risiko dalam asuransi. Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam 4. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni merupakan risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Yang kedua, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif merupakan risiko yang sengaja ditimbulkan supaya memberikan keuntungan kepadanya. Yang ketiga yaitu risiko khusus, merupakan risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Yang keempat yaitu risiko dinamis, merupakan risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat. Menurut dapat tidaknya risiko itu dialihkan pada pihak lain, dapat dibedakan ke dalam 2. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan mempertanggungan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga semua kerugian menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan. Risiko ini umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Yang terakhir, menurut sumber atau penyebab timbulnya dapat dibedakan ke dalam 2. Yang pertama, risiko intern merupakan risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, risiko ekstern merupakan risiko yang bukan berasal dari perusahaan itu sendiri, melainkan berasal dari luar perusahaan. Adapun untuk kerugian secara umum dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, kerugian seluruhnya atau total loss. Objek yang akan dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Maksud secara teknis dikatakan rusak seluruhnya karena biaya memperbaikinya itu lebih besar 75% harga pertanggungan. Yang kedua, kerugian sebagian atau partial loss. Semua kerusakan yang tidak masuk ke dalam kategori seluruhnya termasuk kerugian sebagian. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks, penilaian ini dilakukan oleh lembaga independen. Yang terakhir, kerugian pihak ketiga. Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Misalnya, kendaraan tertanggung menabrakkan diri yang kemudian menimbulkan kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu proses dalam manajemen risiko. Di dalam proses manajemen risiko ini memiliki beberapa tahapan, di mana tahapan ini mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan kontrol risiko atau risk control. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengenali semua aspek risiko yang dapat memberikan dampak pada aset-aset dari suatu organisasi. Identifikasi ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan kecenderungan seseorang atau objek lain yang akan terjadi kehilangan. Di dalam identifikasi risiko ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu physical hazard dan moral hazard, di mana kata hazard sendiri berarti bahaya. Untuk yang pertama yaitu physical hazard. Physical hazard adalah hazard atau bahaya yang berbentuk fisik dan mengandung unsur objektif. Misalnya, orang yang mempunyai pekerjaan yang beresiko
seperti orang yang bekerja di bagian listrik atau orang yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu moral hazard. Moral hazard adalah hazard atau bahaya yang menyangkut diri seseorang dan mengandung unsur subjektif. Misalnya, dengan sengaja menumbuhkan mobil ke pohon agar bisa mendapatkan ganti rugi, atau di dalam moral hazard ini yaitu mencelakakan diri sendiri agar mendapat keuntungan dari resiko yang diterima oleh orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis resiko, di mana setelah identifikasi dilakukan, selanjutnya yaitu dianalisis sejauh mana peluang terjadinya atau frekuensi, dan apabila benar-benar terjadi, seberapa besar dampak kerugian yang akan ditimbulkan dari resiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu kontrol resiko atau risk control, tahap akhir dari pencapaian proses manajemen resiko, di mana setelah diidentifikasi, dianalisis, maka akan ditetapkan apakah resiko tersebut memiliki tingkat ancaman dan memerlukan pengendalian, ataukah tidak memiliki ancaman dan tidak perlu dilakukan pengendalian. Apabila memiliki tingkat ancaman dan memerlukan pengendalian, maka di dalam pengendalian resiko ini terdapat dua elemen, yaitu pengendalian resiko fisik berhubungan dengan upaya untuk mengurangi tingkat resiko sejauh mungkin, baik dalam frekuensinya maupun peluang kejadian dan besaran kerugian apabila terjadi. Yang kedua yaitu pengendalian resiko finansial lebih jauh, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu retensi risiko dan pembagian atau penyebaran risiko, di mana retensi risiko ini berhubungan dengan risiko-risiko yang telah diidentifikasi dengan baik, dianalisis, yaitu pemilik risiko telah dipertimbangkan bahwa sumber daya sudah cukup aman untuk menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi. Sedangkan pembagian risiko atau penyebaran risiko berhubungan dengan risiko-risiko yang pemiliknya telah diperhitungkan tidak mempunyai sumber daya internal yang cukup untuk menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk meminimalisir ataupun melihat apakah resiko ini menimbulkan dampak yang besar ataupun tidak sampai memerlukan penanganan yang khusus. Cara mengelola risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menerima atau menahan risiko. Bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima, individu atau organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko, tidak membaginya dengan pihak lain di luar dirinya. Sumber daya yang tepat perlu dialokasikan untuk mengantisipasi dan mengompensasi bila risiko tersebut terjadi. Kedua, menghindari risiko. Bila risiko tersebut tidak dapat diterima, maka individu atau organisasi perlu menghindarinya. Penghindaran suatu risiko dalam beberapa hal bisa berarti individu atau organisasi memutuskan untuk tidak meneruskan kegiatan atau bisnis yang menghadirkan risiko tersebut. Ketiga, menetralisasi atau mengimbangi risiko. Menetralisasi atau mengimbangi risiko merupakan bentuk penyeimbangan suatu risiko dengan risiko lain yang memiliki pengaruh yang berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi. Islam memperbolehkan diambilnya langkah-langkah ini hanya bila di dalamnya tidak terdapat maisir atau perjudian. Keempat, mengendalikan atau mengurangi. Mengendalikan atau mengurangi ini merupakan tindakan memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima. Proses pengkajian yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa standar yang benar dapat dicapai. Yang terakhir,
Membagi risiko dengan pihak yang lain. Membagi risiko dengan pihak yang lain ini untuk risiko di luar kemampuan seseorang atau organisasi untuk menerima atau mengendalikannya. Maka suatu individu atau organisasi dapat membagi risiko tersebut dengan orang atau organisasi lain yang memiliki sifat risiko yang mirip satu sama lain. Dalam Islam, praktik ini disebut asuransi syariah atau proteksi yang mutual. Peranan manajemen risiko dalam perusahaan sebagai suatu kegiatan keamanan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, seorang sebagai anggota perusahaan, terutama seorang manajer, akan dapat mengetahui metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan. 2. Seorang sebagai pribadi, yaitu yang pertama, dapat menjadi seorang manajer risiko yang profesional dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat daripada yang belum pernah mempelajarinya. 2. Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi anggota. 3. Dapat menjadi konsultan manajemen risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasehat penanam modal, dan lain-lain. Keempat, dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan asuransi sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun dengan tepat. Dan yang kelima, dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari.